Shalom, pada video kali ini saya akan memberikan pendapat saya terkait kitab Wahyu, khususnya tentang angka-angka yang ada di dalamnya. Tapi perlu saya informasikan bahwa video kali ini hanya masih sifatnya pengantar terhadap kesalahpahaman tentang angka 666 dalam kitab Wahyu, khususnya pasal 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18 yang sering sekali disebut sebagai tanda binatang. Dan ayat ini telah menjadi subjek spekulasi dan interpretasi luas sepanjang sejarah yang menyebabkan berbagai kesalahpahaman, dan selanjutnya nanti baru akan dibahas secara mendalam tentang penafsiran dari teks tersebut. Bahkan sekedar menginformasikan juga bahwa jika Tuhan izinkan, nanti juga akan diadakan semacam podcast atau diskusi tentang teks Wahyu pasal 13 ayat 17 dan 18 dengan beberapa dosen di STTRAI Batam. Baik, kalau begitu mari kita lanjutkan. Beberapa kesalahpahaman secara umum terkait angka 666 dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Berikut saya cantumkan ada 7 kesalahpahaman yang sering sekali terjadi. Yang pertama, angka 666 itu merupakan nomor literal. Beberapa orang menganggap bahwa angka 666 itu sebagai nomor literal yang akan muncul di masa depan. Misalnya pada dokumen, microchip atau kode digital tertentu yang juga sering dihubungkan dengan penyakit dunia, yaitu COVID-19 yang baru terjadi 2 atau 3 tahun yang lalu. Pandangan ini sering dikaitkan dengan teori konspirasi modern, namun angka ini lebih mungkin memiliki arti simbolis dalam konteks literatur apokaliptik. Angka 7 sering melambangkan kesempurnaan, sehingga angka 6 dianggap melambangkan sesuatu yang kurang sempurna. Yang kedua, 666 berarti produk atau teknologi modern. Beberapa kalangan juga mengaitkan angka 666 dengan teknologi modern seperti kode batang atau barcode, uang elektronik atau microchip implant. Kesalahpahaman ini muncul dari ketakutan terhadap inovasi teknologi. Meskipun Wahyu 13 ini lebih mungkin berbicara tentang kekuatan politik atau religius yang menentang Allah daripada benda konkret. Yang keempat, 666 itu merujuk pada antikristus secara inklusif. Ada yang percaya bahwa angka 666 secara spesifik itu menunjuk kepada antikristus. Namun Wahyu tidak menggunakan istilah antikristus di dalam pasal ini. Istilah itu berasal dari surat-surat Yohanes, misalnya 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, ayat 22 dan pasal 4 ayat yang ketiga, yang memiliki makna yang berbeda. Angka 666 itu lebih mungkin melambangkan sistem dunia yang berlawanan dengan Allah. Yang kelima, angka 666 memiliki kuasa mistis atau gaib. Sebagian orang juga takut terhadap angka 666 ini, yang mereka percaya angka ini memiliki kuasa magis atau membawa nasib buruk. Hal ini sering dipengaruhi oleh budaya populer dan superstisi yang justru menyimpang dari pemahaman kitab Wahyu. Pesan Wahyu itu berfokus pada iman kepada Kristus di tengah-tengah tekanan dunia, bukan pada mistifikasi angka tersebut. Yang ketujuh, penerimaan terhadap lambang monster energi drink serta Walt Disney. Di sini juga saya mencantum ada 3 pendekatan pemahaman yang tepat terhadap Wahyu pasal 13 ayat 17 sampai 18 khususnya. Yang pertama, kita harus mengerti dan melihat konteks apokaliptiknya, di mana kitab Wahyu itu menggunakan banyak simbolisme, dan angka 666 harus dilihat dalam konteks gaya literatur apokaliptik. Selanjutnya, simbol ketidaksempurnaan.
Angka 666 sering dipahami sebagai simbol ketidaksempurnaan yang bertentangan dengan angka 777 yang melambangkan kesempurnaan Allah. Lalu yang ketiga, panggilan untuk bijaksana. Saudara, Wahyu pasal 13 ayat 18 secara khusus kalau kita baca, itu mengajak kita sebagai pembaca untuk menggunakan hikmat dalam memahami angka ini. Ini menunjukkan bahwa interpretasi memerlukan kebijaksanaan rohani. Kesalahpahaman tentang angka 666 ini biasanya terjadi karena dipengaruhi oleh budaya populer atau pembacaan yang tidak memperhatikan konteks dari kitab Wahyu itu sendiri. Karena fokus utama dari kitab Wahyu adalah pengharapan kepada Kristus sebagai Raja yang menang, bukan suatu ketakutan atas angka atau simbol yang terdapat di dalam. Sampai di sini video saya, dan Tuhan Yesus memberkati. Saksikan video selanjutnya tentang kitab Wahyu juga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.